Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom semuanya, kita siap untuk masuk hadirat Tuhan ya. Kita mau ibadah, biar Tuhan mendapatkan kita di tempat ini. Kita sudah bersiap dari kediaman kita jalan ke sini, dan biar Tuhan menemukan hati yang rindu, haus, dan Tuhan dari tahtanya yang kudus berkata, aku menemukan orang yang ku kenal di hatiku. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan ke bawah Tuhan. Ini kami datang, kami mau ibadah, kami bawa hati kami bawa pujian syukur, nyanyian pengagungan kepadamu. Datanglah kerja, jadilah kehendakmu di sini seperti di surga. Hadirkan hadiratmu untuk menyentuh bagian batin kami, sehingga kami jadi kuat, kami jadi puas, kami jadi segar kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku
Ya Allah, ya Ibu, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya Ibu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Kau sumber penolongku, ya Allah, haleluya. Mari sekali dengan seluruh hati bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah ya, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bersyukur untuk pertolongannya, bersyukur untuk kecukupan, bersyukur untuk kekuatan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang janji Allah di dalammu. Ku harapkan yang terbaik terjadi
yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu dia ketiada seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin dia sediakan
Inilah yang
supaya kebenaran firman memberikan pencerahan dan memberikan segalanya buat kami. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, mari buka kitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbing jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, saya bacakan ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Bacakan sekali lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pengertian saya yang hari ini ketika saya merenung dan banyak hal yang saya lakukan sejak semalam, bahkan dari menjelang malam itu, saya ingin mendapatkan apa yang fresh, yang up to date, yang Tuhan mau bicara untuk kita. Nah, waktu tadi pagi saya sudah baca firman, merenungkan dan sebagainya. Sepertinya kalau istilah kenabian gitu ya, Tuhan belum bicara, tapi mungkin berlebihan ya. Saya belum mendapatkan sesuatu, walaupun saya bisa menyampaikan apa saja saya bisa. Artinya secara teologi ya bisa. Tetapi saya selalu ingin apa yang Tuhan tuh bicaranya apa. Nah, sampai saya berhenti melakukan itu dan lalu muncul lagu di hati saya tadi. Saya ambil kitab, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lalu sepertinya ada sesuatu yang sukar saya jelaskan. Lalu sepertinya saya merasakan sesuatu yang dirasakan Tuhan. Lalu sepertinya, sebab semua harus diuji gitu ya. Jangan hanya karena emosional, tapi izinkanlah saya sampaikan apa adanya saja. Sepertinya Tuhan, aku tuh maunya yang begini, bukan yang yang serba liturgis, serba seperti ini.
jam 10 mau ibadah. Oke Tuhan, ini jam 10. Nih aku ada di sini, ini jam 10. Udah. Bukan yang begitu. Aku mau semuanya memang disiapkan. Aku mau semuanya dilahirkan dari hati. Saya masih belum karena saya percaya semua ingin menyenangkan Tuhan, semua ingin ibadah, semua ingin lakukan ini dan itu. Tapi kita ingin nikmati Tuhan. Istilah saya, tapi jangan lupa juga Tuhan ingin nikmatin kita. Ya, Tuhan ingin nikmatin kita. Setiap kali kita terhubung kepada Tuhan, buat saya Tuhan ingin nikmatin kita. Tuhan ingin menikmati nyanyian kita yang keluar dari hati. Bukan karena kita pandai menyanyi. Saya tidak pandai menyanyi. Saya paling nggak mau kalau disuruh nyanyi. Tapi ya saya ingin keluarkan saja dari hati saya apa yang saya ingin sampaikan kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Memang kalau orang lagi haus susah disuruh minum. Saya punya 2 ekor peliharaan saya anjing. Yang satu kalau lihat air langsung dia minum sebanyak-banyak. Yang satu ada air banyak juga dia nggak minum. Jadi sepertinya keinginan untuk minum nggak ada. Lalu saya harus pancing-pancing supaya dia banyak minum. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena hidup ini ya kita membuat batin kita tuh jadi nggak terlalu menginginkan Tuhan. Tapi saya percaya saudara bikin diberkati sama Tuhan, amin ya. Kita pingin mendapatkan jalan keluar. Kita pingin mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Percayalah Tuhan akan kerjakan buat kita. Percaya. Karena buat saya begini, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Tapi di sana janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolongku yang aku percaya. Tapi di perjalanan ini yang Tuhan ingin sebetulnya, janji Tuhan pasti digenapi. Satu, keadaan batin kita yang tidak terhalang untuk keinginan kita. Karena setiap keinginan kita itu bisa menjadi berhala buat kita. Setiap keinginan manusia karena terlalu tinggi dia bisa menjadi berhala. Kalau berhala itu ada di dalam diri manusia, berhala itu bisa pekerjaannya, ya yang nggak bisa selesai-selesai. Saya pernah bilang diskusi sama kalau kerjaan itu setiap hari akan itu lagi. Jadi Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku, Engkau tahu. Tuhan bilang, aku tahu kebutuhanmu setiap hari, makan, minum, pakai. Betul ya? Itu gak akan selesai. Tapi kamu tahu gak kebutuhanku? Kamu tahu gak kebutuhan? Setiap waktu kita penuhi kebutuhan Tuhan. Kebutuhan Tuhan adalah merasakan ciptaannya. Kebutuhan Tuhan adalah merasakan ciptaannya. Dengan apa? Saya juga bingung ketika Tuhan bilang itu. Saul itu tersingkir. Sebenarnya bukan Tuhan
tersingkir karena dia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Dia menempatkan keinginannya sebagai yang terutama, dan Tuhan dipakai untuk mendorong keinginannya. Dan firman Tuhan katakan, aku menemukan Daud, aku mendapatkan Daud. Ini kata kuncinya buat saya. Kata mendapatkan, kata menemukan artinya di antara banyak. Di antara banyak Tuhan menemukan. Jadi ternyata yang ditemukan itu tidak banyak. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Mungkin banyak, tetapi Tuhan menemukan Daud, satu dari sekian banyak. Dia ketemu ini. Firman Tuhan, ini yang seperti ini yang membuat aku jadi berkenan. Aku menemukan dia, jadi berkenan. Ada banyak orang ingin supaya dikenal Tuhan lalu melakukan ini. Ada banyak. Tetapi lama-lama ketika yang dilakukan itu terlalu sering dilakukan, akan menjadi legalitas, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi begitu seperti mesin berputar terus. Tuhan tidak menciptakan mesin untuk menyembah Dia. Tuhan tidak menciptakan alat untuk menyembah Dia. Tuhan ingin yang menyembah Dia, Tuhan ingin yang mengagungkan Dia itu lahir dari hati. Itu muncul dari hati. Maka mari kita dengar baik-baik. Ketika Tuhan merasa bahwa Dia menemukan yang seperti Daud, maka firman Tuhan katakan, aku berkenan. Aku berkenan kepada Dia. Kalau dikenal Tuhan, jangan orang yang dikenal Tuhan selalu akan ada keberuntungan. Amin ya. Akan selalu ada keberuntungan. Mari buka lagi firman Tuhan bersama saya. Dari Alkitab kita, Kejadian 11. Let your glory fall in this room. And let it go forth from you to the nation. Let your fragrance rest in this place. As we gather to see your face. Let your glory fall in this room. Let it go forth from you to the nation. Let your fragrance rest in this place. As we gather to see your face. Kejadian 11 ayatnya yang ke-28. Kejadian 11 ayatnya yang ke-28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah di Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Miska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak.
Abram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana umur Tera 205 tahun sampai ia mati di Haran. Mula-mula sih saya pikir saya agak bingung juga dengan ini ya. Abram itu dipanggil Tuhan untuk ikuti kehendak Tuhan, dan dia hatinya tuh nyantol sama Tuhan, jatuh cinta lah gitu ya dengan Tuhan, dan dia meninggalkan Allah yang dia sembah pada waktu itu. Dia berganti, dia mengikuti suara yang dari Tuhan itu. Lalu Tuhan bilang ikut dia, tapi buat saya begini, saya baru ngeh gitu ya, ternyata Tuhan lihat kali gitu ya, ini bahasa imajinasi saya gitu. Tuhan lihat, sebentar, apa, saudara, ini kayaknya ribet banget gitu, ribet banget, mau berangkat ribet banget, beresin ini, beresin itu, pokoknya ribut di rumah. Ini ketinggalan. Lama banget sih ya. Sebentar. Jadi begitu ya. Lalu jalan jadi lama, jadi banyak yang harus ini. Terus lalu saya ingat, setiap orang yang mau ikut aku tapi nggak bisa meninggalkan yang berribet-ribetnya itu, dia nggak layak. Wah. Daud, dia mau ketemu Tuhan. Udah ya, kali ini stop. Tuhan lebih dulu aja. Nanti semua keruwetan akan selesai. Nanti semua itu akan. Dan seluruh rombongan itu dibawa beserta ribet-ribetnya. Jadi ada hal-hal ya, ketika Tuhan itu juga nggak selalu pingin gitu terlalu rapi-rapi juga, tapi dia menginginkan semua diletakkan dulu. Ketika kita mau datang sama Tuhan, makanya firman Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa ya tutup pintu, artinya udah jangan ribet ini, ribet itu, sehingga barangkali juga ya udahlah ya, nanti yang kau yang situ-situ tersinggung lagi. Udahlah, pokoknya jangan ribet ini, ribet itu, ribet banget. Tuhan tuh bukan pengen lihat ribetnya, semuanya diletakkan. Kita lah sama Tuhan, belum sikat gigi juga nggak apa-apa, dia nggak bau. Jadi bukan karena nyanyiannya, bukan karena, tapi ada yang dinomorsatukan untuk Tuhan. Ada apa? Dia sampai kepada seperti begitu, semuanya diletakkan. Saya terpesona ketika di Siklap, tempat perkemahan dia, ketika dia mendapati rumahnya, kediamannya, kompleksnya hancur berantakan, dijarah, harta bendanya diambil, keluarganya ada yang dibunuh, ada yang dibawa, dan dia bisa untuk tidak langsung ambil keputusan, dia datang dulu sama Tuhan. Itu hebat saudara, orang seperti itu. Artinya dia bisa menempatkan Tuhan lebih dulu, menempatkan Tuhan lebih dulu untuk menyingkirkan semuanya. Beda banget sama film Cowboy.
isinya balas dendam dan langsung ambil keputusan, ambil senjata, langsung pergi naik kuda. Ya, jadi barangkali kita ada yang seperti koboi gitu ya, kalau ada mungkin Abraham seperti begitu. Tuhan terlebih dulu. Jadi mari kita merenungkan apa yang membuat Tuhan bilang itu. Nah ini aku ketemu di antara sekian banyak ini ada yang aku senang dengan apa yang dia lakukan. Daud. Artinya ada banyak yang lain-lain, para penyembah-penyembahnya banyak, tapi yang ditemukan Tuhan bilang, aku ketemu Daud. Aku suka yang seperti itu. Aku berkenan sama dia. Maka ada saja yang menjadi pembelaan Tuhan kepada dia. Ada saja yang menjadi keistimewaan ketika dia nggak mampu, dia dimampukan. Dia nggak pinter ini, dia dimampukan. Jadi ada saja yang Tuhan buat karena suka dengan yang Daud lakukan, berkenan. Jadi kita sih tidak bisa minta untuk supaya kita dikenal. Semua ingin disayang Tuhan, betul ya? Terus kalau kita proklaim sayang disayang, aku disayang Tuhan, emang iya? Yakin? Kita sendiri nggak tahu kan gitu. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Siapa nyanyi aja nggak apa-apa. Tapi kan kita belum tentu disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Bagi Tuhan semua ini anak-anaknya, amin ya. Tapi ada anak yang juga disayang sama Tuhan, namanya Yohanes. Kenapa? Kita nggak tahu, tapi itu yang dikenal Tuhan. Bagian kita membuat kita ini punya hati menjadi, ada buku dulu namanya God Chaser, seorang yang selalu mengejar hadirat Tuhan, yang mengejar Tuhan, yang pinginnya Tuhan. Saudara begini ya, yang di rumah juga begitu ya. Ini Anda sekiranya bukan orang yang mengejar Tuhan itu bagi yang suka bukan begitu. Bukan begitu. Bukan yang garang-garang, bukan begitu juga. Itu juga ada begitu. Bagi yang seperti itu ada, ya. Lalu yang semangat juga ada, ya. Jadi yang menginginkan Tuhan tidak manifestasinya tidak selalu seperti begitu. Hanya Tuhan yang tahu lah yang menginginkan Tuhan. Tapi saya ingin meletakkan ini buat kita semua, supaya mendapat perkenanan Tuhan, kita bisa melatih diri kita untuk tidak mengejar target, tapi menomorsatukan Tuhan. Bagiannya gimana? Ya latih aja. Untuk yang kita kejar itu apa? Kata firman Tuhan, berhala itu dapat membuat seseorang terhalang untuk jalan ke depan. Berhala itu macam-macam, ya, bisa macam-macam. Tadi keribetannya si Abraham untuk ini itu, akhirnya dia jadi terhalang, jadi lama. Ya, berhala itu bisa pekerjaan. Berhala itu bisa keinginan, target doa, target itu bisa jadi berhala. Ya, jadi berhala itu
bisa menghalangi seseorang itu untuk bergerak maju dan membuat Tuhan itu susah untuk menuntun kita. Saudara, izinkan supaya kita tidak terhalang oleh oleh keinginan-keinginan yang terlalu tinggi. Biar keinginan kita yang paling utama dalam hidup ini menyenangkan Tuhan. Kalau kamu keinginan menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka segala yang dikerjakan karena mengasihi Tuhan, disukai sama Tuhan. Kamu ngepelmu jadi lebih besi dari yang lain. Kenapa? Karena itu Tuhan ikut campur gara-gara lo yang ngepel, ubin ini jadi wangi. Gara-gara lo yang masak, Tuhan jadi senang. Gila, emang gak ada yang lain yang masak? Ada. Tapi kalau Daud yang masak, Tuhan suka. Sama-sama bro, nasi goreng. Yang ini made in Daud, yang itu made in Saul. Orang dunia akan pilih made in Saul karena pangkatnya akan naik. Tapi ini Daud siapa? Tapi waktu Daud yang masak, Tuhan suka. Waktu makan sedikit aja, kenyang bro. Beras gak habis-habis di bahasa di pendaringan. Jadi ketika Anda disukai oleh Tuhan, apa saja yang kau buat jadi nyenangin. Kalau Tuhan senang, maka apa saja yang kau lakukan jadi berkat buat orang lain. Dan kalau Tuhan senang, kamu nanam apa aja tumbuh, percaya. Ya kalau Tuhan gak senang, kamu nanam udah dirawat, udah dipagerin, udah dijagain pakai satpam, muncul dikit mati sendiri. Udah dijagain Tuhan. Kalau Tuhan senang, gak usah dijagain, tabur aja tinggal. 10 tahun kemudian kamu akan ngetik, ini dari mana ya? Iya, gue pernah tanam dulu. Gue pernah berbuat baik. Apa saja yang kau tabur akan kau tuai. Amin. Jadi, pastor, saya udah nabur banyak. Kenapa saya nggak nabur banyak? Mana gue tahu? Lu nggak nyenengin Tuhan kali. Ada firman Tuhan sempat bilang begini ya. Ada banyak orang yang menabur banyak tapi menuai sedikit. Ternyata nggak selalu menabur itu menuai. Jadi kalau menabur, pastikan menabur juga. Menabur yang nyenengin Tuhan lah. Amin ya. Pastor ajarin dong. Kamu mau nyenengin Tuhan, tanya sendiri sama Tuhan. Saya juga nggak tahu. Menabur yang menyenangkan Tuhan. Amin ya. Yang menyenangkan Tuhan sekalipun kau dirugikan, kau nggak selalu bilang rugi. Yang menyenangkan hati Tuhan kalau kau kesel gitu, nggak selalu bilang kesel setiap hari. Sudah, jangan suka ngomong yang masa lalu. Amin. Sudah, yang sudah berlalu, jangan diomongin lagi. Tuhan nggak suka dengarnya. Yang hari ini aja kau diberkati Tuhan kan? Siapa hari ini diberkati Tuhan? Yang belum diberkati, yang lagi kesel angkat tangannya, yang lagi nggak punya uang angkat tangannya, yang lagi marah angkat tangannya. Udah, nggak usah ngomong terus gitu. Yang begitu-begitu. Firman Tuhan bilang gitu, itu tidak menyenangkan. Ya kalau udah kesel sama orang itu, kalau menghadap Tuhan ya udah matanya jangan melotot terus dong. Tuhan juga tahu lu lagi marah gitu ya. Setiap janjimu Tuhan, ngancam. Jangan suka ngancam sama Tuhan, amin ya. Di sini nggak ada, di situ juga nggak ada. Jangan ngancam. Awas ya Tuhan, kalau ini nggak terlaksana, pokoknya ibadah online aku ganti channel. Awas kalau ini nggak terlaksana gitu ya. Ini aku ganti tempat yang lain, yang mujizat lebih banyak.
mukanya aja, gua aja nggak senang melihat lu, apalagi Tuhan gitu. Bukan gitu. Tapi maksudnya mata itu cerminan hati, ya. Muka juga cerminan hati. Kalau mukamu muram, hatimu pasti gembira. Iya kan? Jadi kalau hatimu gembira, mukamu pasti gembira. Kalau hatimu penuh kasih, matamu itu enggak mata. Ya, mata penuh kasih. Rasanya matanya tuh pengen kasih duit aja. Haleluya. Ya, hari ini saya mungkin keluar sedikit konteks dari apa yang, tapi itu yang ada di hati saya ya. Jadi nggak perlu dibahas secara teologi yang dalam-dalam, amin ya. Itu dari hati saya kok. Apa yang saya jalani, apa yang saya alami, supaya waktu kita menabur, kita menuai, jadilah pribadi yang menyenangkan Tuhan, amin ya. Yang menyenangkan Tuhan. Carilah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa. Saya mau berdoa untuk persembahan saudara, dan sebelum itu kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih pada hari ini untuk apa yang boleh kami dengar. Firman-Mu, Roh Kudus, tolong terjemahkan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Berkati semua yang hadir waktu ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akan siapkan apa yang akan saudara persembahkan. Boleh angkat di hadapan Tuhan, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa berkati semua yang mempersembahkan dari hati mereka. Berkati limpah-limpahkan anugerah. Apa yang mereka beri buat pekerjaan Tuhan, Tuhan buka ketika langit dan curahkan berkat berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang saudara angkat kedua tangan, sini boleh balik berdiri. Tuhan, aku berdoa supaya kesembuhan, pemulihan, berkat, pertolongan Tuhan selalu terjadi atas jemaat-Mu, umat-Mu. Engkau memelihara kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan di hadapan. Biar Engkau selalu hadir dalam hidup mereka. Engkau selalu membuat mereka keluar dari segala problem, menjadi umat pemenang, disembuhkan, dikuatkan, disehatkan, diberkati berlimpah-limpah. Puluh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat tinggal dengan Tuhan dalam kekayaan yang abadi sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin.
Amin. Tuhan memberkati semua.